Tentu. Berikut ini cerita horor berlatar di Pulau Kalimantan, dengan suasana mencekam khas hutan tropis yang lebat dan misterius. Pantangan hutan belantara. Di pedalaman Kalimantan terdapat sebuah desa kecil bernama Rimba Kuning, yang terletak di pinggir hutan lebat yang disebut oleh warga sebagai hutan malam. Hutan itu bukan sembarang hutan. Konon siapapun yang masuk ke dalamnya setelah matahari terbenam, tak akan pernah kembali. Namun, Laras, seorang mahasiswi antropologi dari Jakarta, menolak mempercayai cerita rakyat tersebut. Ia datang ke Kalimantan untuk meneliti budaya lokal dan mitos-mitos setempat. Ditemani oleh seorang pemandu bernama Pak Danu, Laras bertekad menjelajahi bagian terdalam dari hutan malam. Jangan pernah bicara kasar di dalam hutan, jangan ambil apapun, dan jangan menoleh ke belakang jika mendengar suara memanggil namamu. Pesan Pak Danu sebelum mereka melangkah masuk. Awalnya perjalanan mereka tampak biasa saja. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung atau binatang malam. Hanya desir angin dan bunyi ranting patah sesekali. Saat malam mulai turun, Laras mengabaikan saran Pak Danu untuk bermalam di tepian hutan dan bersikeras melanjutkan perjalanan. Mereka pun mendirikan tenda di tengah hutan. Malam itu Laras terbangun oleh suara bisikan. "Laras." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam tenda, namun tak ada siapa-siapa. Laras menoleh dan melihat bayangan hitam berdiri mematung di depan tenda. Tingginya 2 kali lipat manusia biasa, dengan mata merah menyala dan tangan panjang yang menjuntai ke tanah. Pak Danu terbangun dan segera menarik Laras. "Jangan lihat matanya, itu penunggu hutan." Mereka berlari menembus gelap hutan, tetapi suara bisikan terus mengikuti, seperti berasal dari pepohonan. Sesuai pesan Pak Danu, Laras berusaha tak menoleh meski suara itu kini memanggil dengan nada yang sangat mirip suara ibunya. Namun langkah Pak Danu terhenti. Ia tiba-tiba berdiri kaku, lalu tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, hilang begitu saja. Laras sendirian. Dengan napas tersengal, Laras terus berlari hingga tersandung akar pohon besar. Saat ia jatuh, matanya menangkap sesuatu yang tergantung di cabang pohon di atasnya. Tulang belulang manusia, tergantung dengan rambut panjang menjuntai, seperti digantung hidup-hidup. Keesokan paginya warga desa menemukan Laras di pinggir hutan, linglung dan tak bisa bicara. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan ia terus menggumamkan satu kalimat. "Jangan menoleh, jangan menoleh, dia ada di belakangmu." Kalau kamu mau, saya bisa teruskan ceritanya jadi lebih panjang, atau dibuat berseri. Mau?